selamat datang di pengalaman online Sitri The Bukit. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami hari ini, kami menyambut Anda dengan sukacita dan selamat bergabung. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kita hari ini, diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam puji-pujian kepadanya. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
kita masih mengangkat tema Revive and Thrive. Bagaimana dengan pengalaman Anda dengan Revive and Thrive? Pastor Rachel telah banyak menjelaskan langkah-langkah praktis untuk kita dapat menempatkan Tuhan menjadi tempat perlindungan di mana kita diam dan bernaung di dalamnya. Anda dapat melihat kembali di sesi-sesi yang lalu. Hari ini kita akan kembali belajar untuk bangkit dan berkembang. Hanya ketika kita senantiasa meluangkan waktu berdiam diri di dalam hadirat-Nya, dengan demikian Dia menjadi fokus utama dalam hidup kita dan kita aman dalam naungannya dan menikmati janjinya yang digenapi. Sekarang saya akan memimpin kita dalam berdoa untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan yang sempurna Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, Engkau yang kiranya memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini agar lancar Tuhan. Tuhan, agar kami juga mendapatkan sesuatu dari pesan dan khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendapatkan sesuatu itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Immanuel Sitorus. Halo semuanya, bagaimana jika saya mengajukan pertanyaan kepada Anda sebagai berikut? Apakah Anda sedang membutuhkan rumah? Atau sedang membutuhkan sebuah handphone baru? Apa reaksi Anda ketika Anda menyaksikan sebuah iklan berikut ini? Bagaimana menurut Anda? Iklan yang sangat menarik, bukan? Menurut saya kemungkinan akan muncul 3 reaksi yang berbeda terhadap iklan tersebut. Reaksi pertama yaitu apatis. Ah, masa? Yang bener? Murah banget cicilannya. Penipuan kali. Lalu mengabaikannya. Reaksi yang kedua yaitu antusias. Buset, keren habis. Ini yang gue cari, semuanya serba diskon dan dipermudah. Percaya kepada iklan tersebut dan langsung bertransaksi tanpa berpikir panjang atau tanpa memberitahu kepada istri dan suami mereka. Reaksi yang ketiga yaitu berhikmat. Wah, menarik nih. Di mana lokasi rumahnya ya? Apa sih syaratnya? Bagaimana bisa murah sekali penawarannya? Barangnya asli atau tidak? Dan seterusnya. Orang yang bijak akan menelusuri informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya dan informasi selanjutnya sebelum bertransaksi. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi, kita akan berhadapan dengan syarat dan ketentuan, term and condition, yang harus kita ketahui, setuju dengannya, dan dapat memenuhi ketentuan transaksinya, sehingga keuntungan yang dijanjikan dapat kita miliki dan nikmati. Dan tentunya iklan yang ditampilkan sebelumnya itu adalah sebuah iklan yang bukan beneran. Tetapi itu sebuah ilustrasi tentang sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa syarat dan ketentuan adalah penting yang perlu kita perhatikan sebelum bertransaksi. Syarat dan ketentuan adalah hal yang penting untuk kita perhatikan sebelum bertransaksi. Hari ini kita akan berbicara tentang term and condition. Yang itu berhubungan dengan ayat yang dengan perikop Mazmur 91 yang telah kita pelajari lebih dari 1 bulan ini. Mazmur 91 merupakan kebenaran Tuhan yang penting untuk kita sadari, pelajari, dan dapat menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dijelaskan bahwa Allah melindungi kita dari semua bahaya, penyakit, dan ancaman apapun yang menakutkan di dalam kehidupan ini. Dapat kita baca di dalam ayat 3-13. Untuk menerima janji perlindungan Tuhan, maka dapat saya katakan ada syarat dan ketentuannya, ada term and condition. Yang dalam arti bahwa ada ketentuan yang harus kita semua pahami, sepakati, dan lakukan. Untuk menerima janji perlindungan Tuhan, maka kita dapat katakan ada syarat dan ketentuannya, term and condition. Dan ini berbicara kesepakatan antara Allah dengan kita. Dan kita semua harus memahami dan harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan tersebut. Apakah Anda dapat memahami ini? Di dalam studi Bible New Living Translation, tema perikop Mazmur 91 diterjemahkan dengan perlindungan Allah di tengah bahaya. Allah tidak menjanjikan dunia yang bebas dari bahaya,
tapi Dia menjanjikan pertolongannya setiap kali kita menghadapi bahaya. Perhatikan baik-baik, Allah tidak menjanjikan dunia yang bebas dari bahaya, tapi Dia menjanjikan pertolongannya setiap kali kita menghadapi bahaya. Alkitab sudah memberikan penjelasan bahwa selama kita di dalam dunia akan ada bahaya yang mengancam. Oleh karenanya, kita membutuhkan perlindungan. Mazmur 91 ayat 1-2 tertulis, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam ayat 1 dan 2 memiliki kesamaan pengertian dengan setidaknya 2 ayat dari kitab lain di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yesaya 25 ayat 4. Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Dan juga berhubungan dengan pengertian di dalam Yeremia 16 ayat 19. Allah sebagai kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lindungan yang maha tinggi memiliki pengertian yaitu tempat perlindungan, tempat pengungsian, tempat pelarian pada hari kesesakan. Ada kisah yang menarik berkenaan dengan Mazmur 91 ini, yang dialami oleh seorang pendeta muda di Inggris pada tahun 1800-an. Tercatat selama tahun-tahun awal pelayanannya di London, kota itu dilanda epidemi kolera yang mematikan. Lebih dari 2.000 orang meninggal hanya dalam minggu pertama. Pendeta muda tersebut kelelahan merawat orang sakit dan sekarat serta melakukan pemakaman bagi mereka yang meninggal akibat penyakit tersebut. Kelelahan dan momok kematian yang terus-menerus mengambil korban menenggelamkannya ke dalam keadaan depresi. Suatu ketika, saat kembali ke rumah dari pemakaman, pendeta yang putus asa ini melewati sebuah apotek. Di jendela apotek tersebut tercetak Mazmur 91 ayat 9-10 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Pendeta muda tersebut segera mengklaim ayat itu untuk dirinya sendiri dan awan gelap depresi terangkat darinya. Siapakah dia? Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal dari gereja baptis di Inggris. Dalam biografi hidupnya, tercatat merupakan pendeta yang sangat menentang kepemilikan budak, di mana pada era itu terjadinya ras yang cukup signifikan dan juga perbudakan. Sebagai akibatnya, dia kehilangan dukungan dari gereja baptis. Penjualan khotbah untuk mendukung pelayanannya menurun, dan dia menerima sejumlah surat ancaman dan penghinaan. Namun imannya tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat sejarah dalam kekristenan. Mazmur 91 ini telah berbicara kepada banyak orang, salah satunya seorang pendeta muda tersebut, yaitu Charles Spurgeon, yang membuatnya luput dari awan gelap depresi dan bangkit menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Karena dia mengklaim bahwa Allah tempat perlindungannya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kesaksian Anda dalam mempelajari, merenungkan Mazmur 91 ini? Di dalam terjemahan New King James Version, lindungan yang maha tinggi diterjemahkan dengan in the secret place of the Most High. Lindungan yang maha tinggi diterjemahkan dengan in the secret place of the Most High. Yaitu tempat rahasia yang dalam terjemahan aslinya dapat mengandung hiding place atau tempat persembunyian. Dan ayat tersebut memiliki hubungan dan pengertian yang sama di dalam kisah Musa ketika Musa berhadapan dengan Allah dan menyaksikan Allah di dalam kemegahannya yang tercatat di dalam Keluaran 33 ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Jika kita pelajari, Musa adalah nabi yang kerap kali berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb. Musa menjadikan Allah the secret place, di mana Allah menjadi tempat perlindungannya. Perlindungan Allah berbicara tentang tangan Tuhan yang perkasa menundungi kita. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu hal biasa, tetapi ini sesuatu hal yang melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Ini berbicara tentang kuasa Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, tangannya yang menaungi kita di dalam setiap kehidupan kita. Yang menudungi kita dari segala ancaman bahaya apapun juga. Syarat dan ketentuan untuk mengalami janji perlindungan Allah tersebut adalah, yang pertama, kita harus menjadikan Allah the secret place,
tempat pelarian kita, tempat pelindungan kita, tempat bernaung, tempat pengungsian kita. The secret place tentunya tidak berbicara tempat secara harfiah, jam dan suasana tertentu, tapi berbicara hati yang dikhususkan untuk Allah. Dia menjadi pemilik tunggal hati kita dan pusat perhatian kita. Ketika saya merenungkan Mazmur 91 ini, saya diingatkan kembali dengan pengalaman ketika saya lahir baru. Pada saat itu, saya dibimbing secara rohani oleh seorang teman di kebaktian pemuda. Dan saya diperkenalkan dengan istilah saat teduh pribadi atau saat pribadi bersama dengan Allah. Saya mencoba melakukannya, namun tidaklah mudah. Berbagai macam godaan untuk tidak melakukan saat teduh pribadi membuat saya menyerah. Namun pembimbing saya tersebut dengan sabar tetap menolong saya bertumbuh di dalam Tuhan. Suatu ketika dia memberikan buku untuk saya baca, yaitu berjudul Selamat Pagi Roh Kudus. Saya mulai membacanya dan mempraktekkan hubungan dengan Allah sebagai Roh Kudus yang menuntun dan membimbing. Setiap berdoa saya mengucapkan, Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan saya benar-benar terhanyut di dalam hubungan dengan Allah Roh Kudus. Alhasil, saya sangat berapi-api di dalam membaca Alkitab, doa, puasa, ibadah ke gereja, dan kegiatan rohani lainnya. Saya menjadikan Allah the secret place saya. Saya dapat menikmati waktu bersama Tuhan di dalam kamar hingga berjam-jam lamanya. Dengan membaca Alkitab, berdoa, dan menyembah Allah. Pengalaman indah lainnya yaitu dalam seketika saya menerima karunia bahasa roh. Ketika saya berdoa sendiri di dalam kamar saya, dan membuat saya semakin larut dalam hadirat Allah. Saya berbicara dengan Allah di dalam bahasa roh, air mata saya bergelimangan dan mengalir dengan derasnya, dan saya tenggelam di dalam kedalaman kasih Allah. Berulang kali bapak dan kakak saya harus mengetok pintu kamar saya untuk memastikan saya baik-baik saja. Pengalaman tersebut membuat saya teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga keintiman bersama dengan Roh Kudus. Dalam kesulitan saya memanggil Tuhan, dan dalam seketika damainya yang melampaui segala akal dan pikiran melingkupi saya. Saya mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Perlu Anda ketahui, pada saat itu tidak mudah bagi saya untuk dapat beribadah ke gereja. Pertama, hampir setiap kali saya mau pergi ke gereja, saya mendapatkan larangan tegas dari abang saya. Cukup sering saya dihujani dengan pertanyaan tentang ayat Alkitab yang saya sendiri tidak tahu apa artinya atau pengertiannya. Namun tujuan pertanyaannya untuk menjebak saya dan menjadikannya olok-olokan. Tidak jarang saya harus menerima pukulan terlebih dahulu, makian, dan kata-kata kasar ketika saya bersikeras untuk tetap pergi ke gereja. Beberapa kali saya harus melarikan diri pergi keluar rumah karena beratnya tekanan yang saya terima dan menghindari hal buruk dapat terjadi. Dalam semuanya itu saya tidak melawan. Saya hanya dapat berseru kepada Allah, dan selalu damai Allah dan penghiburannya menyelimuti saya dan memberikan saya kekuatan. Terkadang saya tidak punya ongkos untuk dapat pergi ke gereja, tetapi itu tidak menyurutkan niat saya. Saya pulang dan pergi ke gereja dengan berjalan kaki. Kalau diukur secara jarak seperti dari Puri Gading Jimbaran menuju Sesetan dan balik lagi ke Puri Gading. Anda dapat bayangkan sendiri seberapa jauhnya. Ketika saya merenungkan Mazmur 91 ini, saya diingatkan dengan kisah tersebut di mana saya menjadikan Tuhan the secret place, pusat perhatian saya, tempat pelarian saya, tempat perlindungan dan perteduhan saya. Saya menikmati kasih-Nya, dan itu adalah kasih mula-mula saya kepada Allah, kisah kasih mula-mula saya kepada Allah. Dan saya mengalami janji-Nya. Tuhan melindungi saya. Saya dapat menjawab setiap pertanyaan perdebatan yang diajukan pada saya dengan hikmat Tuhan. Banyak mujizat terjadi yang saya alami pada saat itu. Di antaranya dalam seketika saya sembuh dari penyakit, saya terluput dari bahaya kecelakaan, saya dilepaskan dari keterikatan kebiasaan buruk, luka batin, dan juga kuasa gelap. Hal indah lainnya yaitu Tuhan menjawab doa saya secara ajaib, di mana abang saya bertobat dan mengalami lahir baru di depan mata saya sendiri. Mari kita lanjut membaca Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Menurut saya tidak ada janji
yang begitu indah seperti apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Syarat dan ketentuan untuk kita mengalami janji perlindungan Allah, yang pertama, jadikan Dia the secret place dalam kehidupan kita. Tempat perlindungan, tempat perteduhan, tempat pelarian, tempat kita dapat bernaung. Yang kedua, hati yang melekat kepada Allah yang menjadi syarat dan ketentuan untuk kita mengalami janji perlindungan Allah. Hati kita harus melekat kepada Allah. Jadikan Dia pusat perhatian kita. Jadikan Dia yang utama dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenalilah Allah. Berkeinginan untuk mengenal dan mengalami janji Tuhan. Jangan sekedar menikmati kesaksian orang dan bersyukur buat itu, tapi kita harus bicara sama diri kita sendiri, self-talk, bahwa saya harus mengalami janji Tuhan, saya harus mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, saya harus mengalaminya. Karena itu janji Tuhan, itu firman Tuhan, ya dan amin, dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan mengenal Dia, berupaya memahami dan mengenal firman-Nya. Dan kita dapat melakukan ini semua jikalau kita mau untuk kembali kepada kasih mula-mula. Bergairah kembali tentang Tuhan. Ini penting sekali. Bergairah kembali dengan Tuhan. Bergairah kembali segala sesuatu tentang Tuhan. Segala sesuatu tentang memuliakan Allah. Pada saat ini banyak orang yang bias. Banyak orang yang pasif terhadap Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa saya sudah menjadi agnostik. Yang menganggap bahwa bersikap pasif terhadap segala sesuatu yang bersifat ketuhanan. Namun saya mau ngajak hari ini kita mau kembali bergairah kepada Tuhan. Kembali passionate about God. Dan yang keempat, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Hal tersebut dalam kitab tercatat dalam kitab Wahyu 2 ayat 4. Yaitu firman Allah kepada jemaat di Efesus. Di mana sebelumnya mereka, yaitu jemaat Efesus, memiliki kasih dan pengabdian mula-mula yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Namun mereka menjadi pasif terhadap Allah. Dan di Wahyu 2 ayat 5, Allah berfirman, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya tidak tahu apa keadaan Anda saat ini, tapi hari ini kita belajar, jadikan Tuhan the secret place, tempat utama perlindungan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati kita harus melekat kepada Allah. Menjadikan Dia pusat perhatian kita. Dan yang ketiga, kenalilah Allah. Berupaya untuk mengenal Dia. Dan yang keempat, kembalilah kepada kasih mula-mula. Kita hidup di era teknologi dan perkembangan sosial budaya yang sangat menarik perhatian kita. Banyak hikmat bertebaran yang terdengar masuk akal dan benar, namun itu bukanlah hikmat Allah. Dalam banyak hal kita diperhadapkan dengan biasnya kebenaran. Apa yang sebenarnya tidak benar secara norma, namun saat ini menjadi hal yang normal. Lumrah dalam pandangan masyarakat saat ini. Kitab Mazmur telah mengingatkan kita bahwa selama kita hidup, kita akan berhadapan dengan ancaman bahaya. Itu dapat berupa bioteknologi yang dapat mengakibatkan terjadinya pandemi wabah penyakit pada saat ini. Itu dapat berupa ancaman bahaya pengaruh buruk dari siaran TV dan sosial media yang mencemarkan pola pikir dan mengubah perilaku dan kebiasaan orang yang melanggar norma-norma dan etika yang seharusnya. Kita membutuhkan Tuhan dan perlindungannya. Ada satu perenungan dari buku Black Hebby Study Bible. The safest place in the world is wherever someone is covered by God's truth. Tempat teraman di dunia adalah ketika dimanapun seseorang bersalut dengan kebenaran Tuhan. Ini luar biasa. Tempat teraman di dunia adalah ketika dimanapun, kapanpun, seseorang bersalut dengan kebenaran Tuhan. Hal yang mau saya sampaikan adalah perlindungan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik, perlindungan yang sesungguhnya satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satunya. Satu-satunya, perlindungan yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan lain, hanya di dalam Tuhan. Apa yang dunia janjikan itu sifatnya semu. Apa yang dunia janjikan itu sifatnya tidak kekal. Itu sesuatu hal yang semu. Tetapi apa yang Tuhan janjikan itu kekal. Itu menjamin, garansi. Yang memberikan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jangan hanya tertarik kepada janji Tuhan tanpa mau memahami lebih lanjut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai bagian kita untuk kemudian mengalami janji Tuhan tersebut. Kita butuh Tuhannya terlebih dahulu, maka berkatnya mengikuti kita, bukan berkatnya daripada Tuhannya. Untuk mengalami janji Tuhan akan perlindungannya, maka syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan yaitu pertama, kita harus menjadikan Allah the secret place
tempat pelindungan, tempat bernaung, tempat pengungsian, tempat pelarian kita. Kedua, hati yang melekat kepada Allah. Tuhan menjadi the center of our life. Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Ketiga, kenalilah Allah. Memerlukan upaya dari kita untuk dapat mengenal Allah. Dan kita dapat melakukan itu semua jikalau kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita dapat melakukan kembali hal yang semula kita lakukan. Membaca Alkitab, berdoa kepada Allah, bergairah kembali tentang Allah dan menyembah Dia di dalam pujian penyembahan kepadanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kesempatan bagi Anda untuk Anda boleh mengalami perlindungan Allah dimulai dengan menerima Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Mengakui bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah mati, berkorban, memberikan nyawanya bagi kita supaya kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal dan menerima semua janji-janji Allah. Di dalam Matius dikatakan bahwa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu damai sejahtera bagi setiap kami. Biar hari ini kami belajar untuk kami menempatkan Engkau sebagai the secret place dalam kehidupan kami. Dalam segala sesuatu kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan, tempat pengharapan, tempat kami bernaung, tempat pelarian kami, tempat perteduhan kami Tuhan. Dan kami mau melekatkan hati kami kepadamu. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Kami mau berupaya mengenal-Mu dan kami mau kembali kepada kasih mula-mula, yaitu membaca Alkitab, bergairah kembali dengan segala sesuatu yang bersifat kerohanian, segala sesuatu yang bersifat Tuhan. Kami mau bergairah kembali dengan Tuhan. Biar saat ini Tuhan yang bakar hati setiap kami, Tuhan gelorakan hati kami untuk kami boleh bergairah kembali dengan Tuhan. Untuk kami tidak bersifat pasif dengan Tuhan, tetapi kami boleh berbicara kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan boleh membangun kembali hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Karena kami tahu bahwa untuk kami bisa mengalami perlindungan Allah, maka kami harus ada tinggal dan diam di dalam hadirat Allah, di mana kami mengizinkan Engkau bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan Engkau yang angkat segala beban yang berat yang jemaat-Mu atau orang yang menyaksikan video ini Tuhan, pada saat ini. Angkat setiap beban berat dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan berikan damai saat ini. Dan Tuhan nyatakan kebesaran-Mu bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Bahwa Engkau adalah Allah perlindungan. Tidak peduli apapun juga keadaan kami, Engkau menerima kami dan Engkau menyambut kami dengan sukacita Tuhan. Dan memberikan damai yang melampaui segala akal dan pikiran dalam kehidupan kami. Biar hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, mengatakan, ini kami Tuhan, pakai hidup kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Jadilah Engkau Allah tempat perlindungan, tempat bernaung, tempat pelarian kami, dan Engkau adalah Allah yang menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. If the altar's where you meet us, take me there. Take me there if all you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come here, let it fall. We want it all. Your fire is consuming.
clean us with your fire. Clean my hands, clean my hands. Purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, clean my hands. Purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life, take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, clean my hands. Purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Saya berharap Anda sekalian telah mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan dalam firman Tuhan tadi dan memulai untuk memiliki waktu dan saat teduh pribadi. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan berubah dan kita akan terkagum bahwa firman-Nya digenapi di dalam hidup kita. Kami akan senang untuk dapat berkoneksi dengan Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengikuti Yesus, kekristenan dan gereja Sitri The Bukit, Anda dapat mengklik tautan langkah selanjutnya atau next step di deskripsi di bawah ini. Untuk persembahan dan persepuluhan, Anda dapat memberikannya secara online. Detailnya akan ditampilkan dalam slide berikut. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Mari bertumbuh bersama dan sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Ingat, untuk like, comment, subscribe, dan share video ini untuk berkati orang lain juga. Have a great week. God bless you.